Halo Yan, dengan Bapak engkau dulunya. Bobo gay. Aku Bang Al juga, cuma Al Yusra yang tahu aja ya. Ini nama podcastnya Apa jadi nama podcastnya sih? belum ada nama Kayak judul podcast. lagu itu ya, Iwan Fals ya, belum ada judul. Jadi Tapi- Yan, ini kan bidang tuh adalah perfilman kan. Jadi sekarang film itu di Riau ini engkau sebagai apa namanya, bukan pengamat tapi orang yang terjun langsung di film, benar kan? Kau yang langsung terjun di film. Kira-kira di Riau seperti apa perkembangan film yang ada di Riau ini dulu? Ngukur perkembangan film di Riau pelan tapi pasti naik, Pak. Pelan tapi pasti ini lagi perkembangannya lagi naik. Film itu udah jadi salah satu media yang cukup disadari sama teman-teman di komunitas maupun di publik, udah mulai happening. Yang penting itu dulu Bang, percikan-percikan film tuh udah mulai ngerangsang teman-teman di Riau untuk ternyata ada salah satu media untuk berkarya ya, berkesenian, yaitu apalagi film. Dan itu emang seni. Masuknya ke seni. Itu seni paling seni ya? paling akhir. Seni paling film. akhir. Karena Iya. dia adalah pencerminan dari Karena banyak banget kan memang unsurnya. Dari teater ada, teater ada, dari fotografi ada, ya, oke. dari penulisan ada, desain grafis pun ada. Masuk, Ya kan jadi animasi. ya, audio juga apalagi. So audio masuk lagi. Bener. Nah, jadi dan dia yang paling terakhir lahir kan. Jadi kayaknya kayak jadi RCH ya, Apanya tuh? film itu. Ke RCH. Iya. Karena masuk Jadi poin. semuanya ada gitu loh. Di RCH ini kan semuanya ada. Karena sesuai dengan ini, poin-poin yang dari kementerian itu kan ada beberapa macam subsektor. Nah, film itu masuk ke satu subsektor ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor ya. Dan kita di RCH ada 15 katanya. Ada 17 ya. 17 ya. Ada 17 yang berarti sekarang sudah mulai menggeliat. Memang iya ya. Kemarin ada beberapa kali dibuat oleh Pemda sendiri, baik itu di Pekanbaru sendiri, di daerah juga ada pembuatan film-film lomba kayaknya ya. Dan itu memang sudah menggeliat. Dan kira-kira komunitas yang ada di Riau ini banyak nggak ya? Yang memang mau gitu? Sulit untuk dipastikan berapa data karena kita masih kolek data nih. Masih kolek data karena kita ngomongnya seriau kan. Jadi kita tidak ada satu kota, kita ngomong seriau dan rata-rata bermunculan itu karena jadi banyak dibantu sama event-event yang dilakukan sama beberapa macam orang di Riau lah, dari badan pemerintahan, dari pihak swasta atau komunitas. Oh, swasta ada juga ya? Ada ya? Bang, ada. Iya. Kemarin kita bikin salah satu festival kan, dari Serumpun Al Foundation bikin Serumpun Film Festival di tahun 2023. Itu sifatnya memfasilitasi. Itu upaya kita untuk membuat, kita ngukur dulu nih. Al Foundation ini berarti engkau yang membawahi? Iya. Itu lembaga yang ku bikin. Kita emang fokusnya di situ. Kita coba kumpulin dulu nih berapa banyak perkembangan di film, jadi tolak ukurnya segala macam hal-hal yang di situ lagi rame dan ini juga lagi terawat. Aku mikirnya sekarang lagi terawat karena banyak gerakan-gerakan yang sifatnya ini Bang merangsang ya. Aku suka merangsang yang lain untuk bertindak sama dan itu lagi asik lihat film ya sekarang. Sih ya dari pemerintah sendiri udah mulai merangsang itu. Cuma kemarin aku rasa kemarin ada kehilangan ya, 1 tahun kemarin nggak ada ya. Kemarin ada lomba harusnya cuma hilang gitu ya. Salah satunya itu karena mungkin ada diriku juga kali ya yang menyarankan. Nah, karena format-format yang tepat untuk perkembangan film yang kita ukur dari kan Al Foundation ini kan dasarnya ada researcher Bang. Jadi kita nge-research hal-hal yang berkaitan sama seni dan budaya. Ini juga satu program kita bagaimana menciptakan ekosistem film. Situlah aku coba membuat upaya-upaya yang dilakukan. Terus aku bilang kayaknya aku sarankan gini, kayaknya nggak usah dibikin festival yang sifatnya perlombaan Bang, juara 1, juara 2, juara 3. Tapi itu tadi katanya untuk merangsang. Gimana tuh? Diganti formatnya adalah cobalah memberikan fasilitasi. Jadi teman-teman ini, misalnya Abang nih ya, Abang punya grup produksi, Abang akan memberikan konsep Abang, cerita Abang, ide Abang. Itu yang nanti dikurasi yang akan dibiayain. Kan lebih asik begitu kan, kita jadi tahu nih, ngukur kualitasnya juga. Karena kita akan melakukan kurasi. Jangan lagi membiarkan, ini ada hadiah segini, kalian berlomba-lomba lah mendapat juara 1, juara 3. Siapa yang menilai? Ternyata penilaiannya juga nggak sampai skala nasional. Kan nggak fair. Dan segala macam. Ya udah coba diganti formatnya. Nah, bapak-bapak itu mendengarkan saran dari kita, coba berbenah karena kita tidak lagi mencari kuantiti Bang. Kuantiti ternyata bisa digampang dengan cara-cara sayembara. Karena ternyata udah banyak kan. Gampang, cuma quality. Siap nggak kita nih? Karena masalahnya lagi-lagi gini Bang, mungkin Abang ngerasain juga nih. Sektor peran paling penting di Riau ini menurutku adalah tumbuhnya sekolah seharusnya.
institusi. Betul, Ya kan? betul, oke. Abang sebagai orang event juga mungkin abang terbatas juga nih, ya kan? Circle dalam masalah regenerasi. Aku mungkin mau bisa beranggapan gitu. Mungkin siapa lagi yang bisa menjadi musik director atau yang I don't know, ya kan? Ya, Kita betul, butuh betul, hal-hal yang seperti betul. itu. Sekolah-sekolah itu yang perlu dilakukan. Sekolah benar. Karena memang kita sendiri, saya sendiri, contohnya kan Yan, aku sendiri kan tidak ada sertifikasi khusus untuk film sebenarnya, untuk penggarapan audionya kan. Memang tidak ada sertifikasi. Tetapi learning by doing aja. Ini mungkin memang saran kau bagus sekali. Kalau memang ini ada sekolah, tapi apakah sekolah ini daya tariknya di Riau cukup nggak ya? Apakah dari bentuk swasta atau pemerintah? Aku saranin pemerintah ya. Karena begini pemerintah. Bang, ya aku saranin ke pemerintah karena kita tuh kan seharusnya punya ISBI lah. Di Bandung ada, di Aceh ada. Institut Seni Budaya Indonesia. Ini juga potensinya lagi rame Bang. Karena pasca COVID, semua langsung pada gelisah kan, pengen keluar, wah, semua memfasilitasi, ya kan, talent-talent baru pada munculan, ya kan, bibit-bibit baru pada munculan. Jangan itu nanti jadinya over. Maksudnya talent kita banyak, tempat berekspresinya kurang. Oke. Belum lagi masalah quality, karena lagi-lagi kalau kita ngomongin skala nasional, apa sih yang validasi? Sertifikasi kan? Betul. Sertifikasi itu mungkin jenjang sekolah bisa dilakukan. Apa Bang? Mungkin dibikin salah satunya di Kulim itu ya. Mungkin bapak-bapak ini pada nonton kali ya, di Kulim itu dibikin satu gedung sekolah yang memfasilitasi. Di situ ada bioskop juga. Kemarin aku dengar pengen bikin bioskop sendiri nih. Kota Pekanbaru. Semacam black box gitulah ya. I don't know Bang, dapat kabar gitu, aku lebih menyarankan kalau ditanya ke aku menyarankan kenapa nggak lu bikin sekolah aja, ya kan? Sekolah, terus lu ada satu hall yang dibikin untuk bioskop, publik bisa masuk di sana, dan para tunggu loh, aku potong ya. Ini wacana, ini kan masih wacana ya. Apakah engkau udah pernah ngobrol dengan bapak-bapak kita yang ada di sana? Ada sih, ada beberapa orang yang kan dari presiden sendiri kan memang akan ada dinas ekonomi kreatif. Mungkin ini tepat ya. Kalau misalnya nanti dinas ini sudah berdiri dan ini memang kita di RCH ini juga harus mempersiapkan bagaimana ini kita membuatkan semacam apa ya, konsep atau kurikulum atau apa. Kira-kira ini sanggup nggak kita untuk memfasilitasi itu nanti? Kalau bentuknya kalau dari kacamata RCH, dalam pikiranku bisa. Selama setiap subleadernya itu satu kata untuk bikin kurikulum. Mau dia tuh. Bisa ya? Mau, bisa, seharusnya bisa. Ya berarti kita bisa dong. Bisa dilakukan ini. Dinas, bisa dilakukan. Dinas ekonomi kreatif ada. Apalagi fasilitinya juga aku pikir udah cukup mumpuni lah ya kan. Untuk gratis pula lagi ya kan. Hal-hal yang kayak gitu yang perlu. Jadi biar nggak ada lagi stigma lu bangun gedung tapi nggak tahu fungsinya buat apa gitu kan. Jangan. Yang penting kita coba fasilitasi aja semua. Terkait di RCH ini kan ya. Gini Bang, aku ada yang menarik nih ya. Karena Abang kan udah berlayarnya asik tuh di event kan. Ada satu hal yang berkaitan sama film. Yang justru menjadi kunci juga nih Bang. Kalau kita ingin sama-sama naikin film sebagai salah satu budaya populer yang lagi happening di Riau. Apalagi berkaitan sama distribusi. Nah, event-event ini kurasa perlu Bang, event-event pemutaran, event-event gimana dibikin skala ya festival kecil-kecil, tapi formatnya emang bergaya-gaya yang macam-macam lah. Kita tentukan temanya, apakah pop culture atau kita temanya ke grassroots dan segala. Dan itu juga menambah ini makin banyak animonya. Nah, pernah kepikiran nggak gitu Bang untuk bikin sebuah event, apalagi Abang kan pernah juga memproduksi film kan, terlibat dalam audio, dalam production film, segala macam. Bisa nggak kita diterapkan di sini tuh? Atau kurang seksi nih? Atau kurang seksi? Arahnya kemana dulu? Apakah memang pengembangan? Kita dulu punya FFI, Festival Film Indonesia, ya kan pernah diselenggarakan di Bandesrai. Iya. Nah, hal-hal yang serupa seperti itu, karena kalau kita bikin, aku bersama RCH waktu itu, kita bareng-bareng di RCH nih bikin Sekutu Mawar. Itu festival yang sifatnya emang kurasi Bang. Jadi kami mengundang produser di luar. Nanti anak-anak film yang di Riau yang udah dikurasi filmnya akan pitching di depan mereka. Nah, ada nggak memungkinkan kayak gitu Bang? Ini sangat menarik sebenarnya Yan. Jadi gini, event ini kita jangan beranggapan kalau arahnya ke situ, arahnya bukan kecuan ya. Bukan. Karena aku kan lebih kepada event, aku kan profit, aku pasti nyari profit. Kalau dari sisi ini, kalau aku berangkat dari kacamatanya RCH, berarti ini kita tidak berbicara profit, tapi bagaimana berbicara ini adalah pengembangan dan bagaimana mengeluarkan
output yang memang bisa bagus untuk komunitas yang ada di Riau ini. Event ini bisa kita selenggarakan apa seperti FFI yang kau sampaikan tadi, tetapi tentu harus ada hulunya dulu. Pangkal awal hulu. Ya benar, hulu dulu ya, baru hilir. Nah ya, aku selalu kebalik. Apa hulunya? Itu tadi sebenarnya. Ketika nanti ekonomi kreatif dinas ini memang sudah terbentuk, kita berangkat dari sana dulu. Karena kita nggak mungkin langsung ujuk-ujuk ketika membuat festival, ini komunitasnya ada nggak? Karyanya yang sudah dibuat ada berapa banyak sih? Kan itu yang harus kita pikirkan dulu. Kalau kita sudah berangkat dari dinas ini, dan memang ini film bisa menjadi komoditi, mungkin ya, jadi semacam komoditi, kenapa tidak? Ini event menjadi corong untuk di Riau, menjadi corongnya bagaimana komoditi event ini, komoditi seni budaya yang berangkat ke film ini bisa terbentuk. Itu bisa sekali. Makanya Bisa, tadi kan? harus ada hulunya dulu. Itu yang penting. Karena ketika ini happening, berarti kan ada sesuatu dulu dong. Bagaimana event ini bisa bagus, tentu harus ada yang membangkitkan dulu. Ketika itu sudah ada hulunya, baru kita promo. Kita bikinkan eventnya seperti apa, misal contohnya. Yang pertama tadi adalah edukasinya. Kan itu sangat penting. Karena kalau kita berbicara kualitas, tidak ada ilmunya, bagaimana kita mau sampai ke sana, kan gitu. Dan ujung-ujungnya masalah lagi kan, masuk nih sama apa yang kita selalu jual di RCH ini adalah inkubasi. Emang ujung-ujung larinya adalah masalah hulurisasi, jangan di hulunya dulu, tapi di RCH kita harus mempersiapkan porsi besarnya itu ada hilirnya, larinya kemana. Kenapa aku berpikir festival-festival kita ngawal kayak festival film Cannes atau JAF itu kan, Jogja Asian Film Festival itu kan, festival itu juga mereka akhirnya menjadi sebuah ikon provinsi kan, ikon daerah. Oh kalau di Jogja ada JAF, ya kan. Bahkan di UI ya sekarang udah punya trademark sendiri untuk festival film UI. Belum lagi kalau di luar itu kan, di Eropa sana mereka per daerah kan, festival film Cannes itu kan Perancis per daerah kecil, satu kota kecil di Perancis sana. Jadi itu menjadi sebuah ikon gimana, oh festival film Riau punya sense tes yang beda menjual, tapi skalanya kalau aku kemarin berpikir Bang, karena aku nggak mau komparasinya ke Jawa, ke pusat, aku komparasinya ke Malaysia. Thailand itu udah tinggi banget tuh kualitinya. Ya, idenya pun aneh-aneh tuh. Singapura, belum pasarnya mungkin bisa ada sampai ke sana. Melayu, ya benar. Balik lagi problem kita adalah masalah hulu. Hulu ini ready apa enggak? Apalagi sekarang kan banyaknya belajarnya secara instan kan? Betul, instan. Dan itu tadi kita belum untuk ilmunya, sertifikasi juga belum ada di Pekanbaru Riau contohnya. Ada satu orang siapa? Yang di film. Siapa tuh? Barumun Nanda, Bang Barumun. Oh Barumun. Dia sertifikasi tuh. Ya, sertifikasi untuk penulisan skenario. Kalau Adrian sendiri sebenarnya bidangnya apa sih? Yang spesifikasi sebidang tanah. Bidang apa sih nggak ada Bang, aku cuma nulis nonton kan Iko. Iya, nulis nonton tapi emang aku punya semangat gerak itu di bidang empowerment Bang sebenarnya ya. Apa? Empowerment, pemberdayaan. Bukan memberdayai tapi pemberdayaan. Aku tertarik sama seni dan budaya. Film itu sebenarnya aku jadikan media ekspresiku, tapi kalau untuk keseharian dan bidang yang paling aku tekuni itu aku adalah seorang research peneliti. Tapi kita baru ketemu ya. Kita baru sekali pernah ketemu dan kita belum kenal sebenarnya. Aku juga belum tahu Adrian Iko itu dari lulusan apa? Aku dapat sarjana di kampus Cikini 73 IKJ. Itu di bidang film, mayor koda penulisan skenario. Terus lanjut aku dapat magister humaniora di Universitas Indonesia. Nah, di situ aku mulai tahu nih, karena dari nulis skenario aku butuh research. Karena tipeku aku senang observe Bang. Aku mau observasi yang aku pelajari. Jadi aku pikir banyak orang nggak ini kan, anjir nih anak IKJ nyambung S2 gitu kan. Seniman dulu di era aku, mungkin di era Abang juga sama, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Ya kan, tapi karena aku menganggap aku harus kuliah sekolah. Karena gaek juga sih sebenarnya. Kalau kita nggak mau bawa gaek, tapi gaek itu berpengaruh sama aku Bang. Karena gimana Bang, aku ketika di wisuda, gaek itu ngomong gini, apa yang kau banggakan sama seni modern itu? Kalau kau nggak tahu akar kau seperti apa, budayanya seperti apa, aku nggak tahu. Sampai akhirnya oke lah, aku langsung nyambung ke Fakultas Ilmu Budaya UI. Di situ aku dapat humaniora. Dan di situ aku mulai tertarik lagi. Dan ternyata banyak story-story kearifan lokal di Riau ini yang seksi loh Bang, kalau jadiin film. Banyak sebenarnya bisa diangkat ya. Banyak banget. Tapi kita kalau kulihat-geliat teman-teman pergerakan di film gini, kita masih terbuai dengan
film-film yang populis. Karena di situ mungkin menjanjikan ladang pekerjaan. Bikin sesuatu yang populer, populis, tapi yang deep, yang value itu masih kurang di sini, Bang. Itu yang kupikir mindset yang perlu kita ganti. Kenapa, Bang? Hollywood itu orang-orangnya udah miskin idea. Jadi mereka gimana coba menggali ide di negara lain. Sedangkan kita trying to be like them, ya kan? Ya, apalagi mereka juga lagi mencari-cari untuk hero-nya kan. Kekurangan hero sekarang nih. Karena ceritanya dari mulai Hollywood kayak Superman segala macam kan hero-nya itu aja kan. Ya. Akhirnya mereka juga, tapi Indonesia kan sudah bagus sekali Yan sekarang Yan. Apa tuh? Mantap itu kan. Itu film itu. Teman bumi. Bisa mampu Bang. Gua bilang tadi berangkat dari budaya. Sebenarnya aku salut juga sama filmnya dulu itu siapa Yan? Datuk Maringgi itu sebenarnya Siti Nurbaya itu kan. Siti Nurbaya. Konsepnya bagus sekali. Musik. Budayanya dapat, pengemasannya ya mungkin zaman itu sudah bagus sekali Yan. Cuma mungkin keterbatasan waktu itu ya. Karena zaman, tapi waktu itu sudah bagus sekali. Apakah maksud Adrian itu akan seperti Siti Nurbaya yang konten-konten yang ada di Riau yang kita angkat? Bisa Bang. Pernah dengar Pak Belalang nggak? Pak Belalang, oke? Itu sosoknya kan luar biasa tuh. Itu Ya. kisah-kisahnya juga oke. Itu kritik sosialnya itu juga booming oke. juga kan dulu. Ya kan? Kenapa nggak bisa di remake? Gitu loh. Iya benar. Ya kan? Kita punya kisah-kisah heroik lainnya. Melayu itu kan kaya dengan kisah heroisme. Sultanan ya kan? Apa aja tuh ya kira-kira yang bisa kita angkat? Ini kita lagi garap Pak Belalang. Iya, Pak Belalang. Terus? Ini sekarang RCH lagi garap namanya Lanun. Lanun, oke. Nah, Ada Bang Maizar tuh ya? Iya, mungkin. Maizar. Collab sama Bang Maizar sama Bang Ya. Rino juga kan. Ngisi ininya. Nah, kita coba saling collab untuk bikin itu. Terus ada Pak Belalang. Tokoh-tokoh kita tentang kisah Pak Idrus Tintin itu menarik juga kan. Oke. Ya kan? Dia untuk merupakan jadi orang gila. Karakter ya? Bahkan karakter. Ini karakter ya? Masalah karakterisasi bahkan dia mau berhari-hari itu hidup sama orang gila. Jarang ada talent yang kayak gitu, Bang. Aku baru dengar nih. Aktor yang kayak gitu, Bang. Aku baru dengar. Aku besar sama dia. Oke. Jarang aku ini, Bang, bisa ya tuh kita nggak ngeliat kan. Apalagi film tuh pasti berkaitan sama teater, Iya. pradeganan segala macam. Ya itu survei sebenarnya kan. Berarti belum dia lagi, itu Bang. survei ya. Belum lagi kisah-kisah, aku nggak tahu ya. Kisah-kisah ini kisah-kisah yang lain atau karena di Pekanbaru di Riau ini sering fabel, kisah kebinatangan, binatang atau kisah-kisah lainnya bisa diangkat. Banyak kisah-kisah ya kan. Aku teringat juga salah satu nih, Bang. Dari musik nih, Bang. Oke. Jadi waktu itu aku ingat banget, Babe tahu lah Bang ya, Bang Benny Riau. Benny Riau. Kan dulu kan punya grup namanya The Sakai ya. Oke. The Sakai itu aku ingat banget. Dia di rumahku tuh itu tuh, processingnya tuh. Jamu kopi dari satu kaset ke kaset lain. Aku suka satu lagunya itu Panggil Aku Sakai. Ketika dengar yang kayak gitu, aku langsung kayak punya sesuatu yang ingin disampaikan, sebuah kisah story. Dan itu juga bagian dari reality di Riau. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya banyak lagi ya, Bang ya. Ya kan? Yang bisa kita ekspor. Itu belum dari musik itu. Belum lagi dari bunyi-bunyian. Ya, di Riau ini ada berapa kabupaten kota? 12. Satu kabupaten kota aja ada beberapa. Apalagi ada 12 kabupaten kota, ada cerita-cerita rakyat yang bisa kita angkat kan ya. Oke, ini terkait dengan RCH. Bidang apa namanya kita bilangnya? Bidang untuk filmnya apa? Film, video dan animasi. Film, video dan animasi. PR-ku Jadi banyak kan 3 kan. Film, video dan animasi. no? Beda film sama video apa? Kalau video tuh lebih ke masalah kayak gini nih, Bang, ya kan? Yang walaupun sekarang film nanti outputnya dari digital, Oke. dan video juga bisa masalah storytelling, tapi itu tetap kita bedakan. Lebih ke sinema, kalau film berarti sinema ya. Ya, kalau awamnya gitu dibilang sinema. Ini keterkaitan dengan RCH yang tadi yang aku sampaikan. Bahwasanya RCH ini adalah tempatnya berinkubasi. Oke, berarti mendidik bagaimana melahirkan output bahwasanya manusia-manusia yang nanti akan mempunyai kredibilitas di bidangnya dalam 17 subsektor itu. Tapi aku pernah mendengar bahwasanya tujuan dari RCH ini sendiri adalah bagaimana mengkolaborasi dari 17 subsektor itu di dalam RCH ini mengkolaborasi, nanti yang ujung-ujungnya kolaborasi ini adalah saling membutuhkan. Jadi misalnya dalam hal film ada lagi musik, ada lagi kria, ada lagi kuliner, apalagi ada banyak. Mereka ini kan sebenarnya kalau dalam segi ekonomi bisnis mungkin ya, mereka punya bisnis misalnya kuliner ini butuh apa saja. Pertama adalah butuh promosi. Bidang promosi ini akan terkait di subsektor yang lain tadi. Betul. Contoh adalah musik, Betul. video,
grafis masuk DKV itu. DKV. Apa sih DKV itu? Komunikasi visual. Ini kan sangat berkaitan sekali, Yan. Berarti selain inkubasi yang ada di RCH ini, keterkaitan kita untuk berkolaborasi kan sangat besar. Kau punya target apa sih di RCH ini biar ini bisa terbentuk komunikasi ini nanti, kolaborasi ini? Kolaborasi antar subsektor itu organik, Bang. Ya, jujur organik. Kenapa? Misalnya nih, kita sepakat bikin sebuah film, outputnya adalah film. Aku bisa mengajak Bang Ade Upgrade, Bang tolong bikinin properti yang seperti ini. Masuk ke itu kan, ke produk, desain produk. Minta tolong sama Bang Rino, Bang ayo kita collab bikin original soundtrack, sama audio scoring itu musik pertunjukan. Aku bisa minta tolong untuk siapkan talent segala macam, ya kan Bang. Padahal itu kita hanya berangkat dari misalnya ide dari kenapa namanya Laksmana Raja di Laut, nama minuman ini. Dari ide itu aja mau kita aliwahanakan dalam bentuk film. Nanti berangkat terlibat juga kuliner di sana kan? Ya. Matis kan? Nah, ini kalau kita balik dulu, aku potong ya, karena tujuan aku bukan ke sana tadi. Kita balik bahwasanya si kuliner pengen promo, dia punya nama tadi apa minumannya? Laksmana Raja di Laut lah misalnya kan? Laksmana Raja di Laut misalnya. Aku punya produk ini nih, kata si orang kulinernya. Bagaimana RCH yang di dalamnya banyak apa namanya? Subsektor ini bisa melahirkan apa namanya? Bisa memberikan output tadi dalam artian dalam filmnya. Apakah promo filmnya, apakah promo video kah? Nah, grafisnya seperti apa? Banyak hal, Bang. Kalau dia mau pakai gaya yang lebih bombastis lagi, kayak salah satu produk, Bang ya, Amel itu, Sempurna Amel, kita sebut produk ini, dia ingin menjangkau para perokok di usia 17 tahun sampai 18 tahun ke atas. Rata-rata itu usia mahasiswa. Ya, okay. Apa yang dilakukan Bang? Salah satu untuk dia sekaligus ngeluarin produk yang baru yang Amel Sempurna yang isi 12 ya, yang lebih kecil lagi. Dia bikin film loh Bang, Suhogi. Jadi di promonya itu poster mukanya si Nicholas Saputra yang dia meranin Suhogi. Oke. Itu sukses. Dan itu secara market value-nya juga naik tinggi. Itu yang bisa dilakukan. Misalnya kayak gini kan, aku punya produk kayak Abang punya produk, tolonglah produk ini jadi melekat lah. Melekat apa? Berarti kita cari sesuatu yang engage-nya kuat, bondingnya kuat. Mungkin aku akan menawarkan bagaimana kalau kita bikin dalam satu banding. Ya kan, kita bikinlah film vertikal yang sekarang di sosmed lagi mulai naik daun. Taiwan itu sekarang udah banyak ekspornya. Dari sana kita bisa mempromosikan. Terus bentuknya film kayak yang dilakukan Nestle itu bisa jadi series, ya kan? Kalau untuk bentuknya pertunjukan, dia bisa bikin kayak dilakukan sama Jarum, bikin Indonesia Kaya, bikin suatu perform tunjukan. Event berarti? Event. Kenapa enggak kan? Nah, produk ini semakin melekat, jadi punya citra. Kayak dulu dilakukan sama suatu brand rokok, dia melakukan Indie Fest Film Festival, LA Light itu. Akhirnya melekat. Kalau LA ini rokok-rokok yang target marketnya itu soul pecinta itu orang yang independen. Oke, karena memang ada salah satu yang aku kemarin sempat nonton, karena mau targetnya Ramadan, itu sirup marjan, dan dia bikin film juga ternyata. Dan ternyata filmnya itu sudah yang kali keberapa ya? Kali ketiga kalau nggak salah. Tetapi tidak lepas memang dari budaya gitu. Iya. Dia ngambil memang tetap budaya. Memang di situ lebih banyak kan di Jawa, kebudayaan di Jawa. Hero-heronya juga hero yang ada di Jawa. Berarti inkubasi yang ada di RCH ini sangat tepat dan sangat memang menarik kalau misalnya memang dari produk-produk yang ada di Riau bisa masuk ke RCH. Berarti tugas kita juga adalah untuk mendata ekonomi kreatif yang ada di sini. Apakah itu tadi kria, apakah tadi juga ada kuliner dan macam-macam. Tertarik aja mereka bagaimana ini bisa besar di Riau. Karena di Riau sendiri kan apa sih yang roti bakar aja, roti bakar Bandung. Itu contoh kecil aja maksudnya dari bawah tuh. Riau apa sih? Lope Bugi ada tuh. Lope Bugi. Tapi viral nggak sampai ke luar? Karena nggak, mereka di sini kita masih belum paham mengenai storytelling Bang. Copywriting, nulis skenario. Ini maksud aku, itu tuh nggak ada. Itu maksud aku. Kenapa sih roti bakar aja yang dijual gerobak, tapi dimana, bisa dijual di Pekanbaru? Iya, gimana lu bikin narasi sebenarnya Bang? Kekuatan narasi itu datangnya dari mana? Yang orang suka baca lah. Masyarakat kita suka baca nggak? Iya. Nah, maksudnya jadi emang kita harus. Apakah ini menjadi tugas kita juga? Tugas banget. Tapi aku bisa sampaikan dengan garis bawah ya Bang. Mungkin bold nih kalau aku nulis. Inkubasi itu nggak bisa diharapkan dalam waktu yang cepat.
Kalau ingin cepat, Oke. mending kita bikin kursus. Betul. Ya kan? Betul. Mending bikin kursus yang kita tinggal kerjasama sama lembaga sertifikasi. Kita tarifkan harga 7 juta, lu dapat sertifikasi BNSP misalnya. Oke. Bikin gitu aja. Itu ada juga tuh nilai inkubasi. Tapi kan yang diharapkan dari RCH ini adalah inkubasi yang benar-benar ini berdampak sama pelakunya, sama penggeraknya. Misalnya nih aku ikut inkubasi di musik, itu harus bisa juga membuatku tuh tidak bergantung mentalnya, tapi pasar yang mengambilku. Keuntungannya. Iya, pasar yang mengikuti. Oke. Mindset yang itu, kita jangan lagi berbicara skill kita udah hebat bang, ya kan? Anak film juga banyak tuh skillnya jago-jago gini segala macam. Tapi sesuatu yang bikin dia pertanyaan, lu 5 tahun lagi mau ngapain sih? Itu kan pertanyaan HRD yang biasa perusahaan. Tapi perlu kita tegas target ya kan. Jadi kita tahu nih kalau ukurnya gimana. Tapi kami nggak punya akses pendidikan bang. Ya RCH harus hadir di sana. Cuma masalahnya bisa nggak membawa mereka ke sini? Itu dia. Itu kan PR yang kita kan. Apa yang perlu kita lakukan adalah men-showcase-kan apa yang dilakukan sama setiap subsektor. Seharusnya seperti itu yang kita lagi perbuat kan. Ya berarti tugas kita untuk tahap awal bagaimana menyampaikan kepada masyarakat ada dari Riau. Tugas kita adalah ini. Adalah untuk salah satunya bidang promosi yang pasti. Terus pengembangan, apalagi kan? Pokoknya kita berangkat dari inkubasi, pengembangan, dan hilirisasi. Itu dia. Ya itu mungkin. Ya tugas kita itu adalah ngurus orang. Kayaknya orang-orang di sini tuh yang ada di sini tuh orang-orang yang mau ngurus orang sebenarnya bang. Iya, yang mau ngurus orang. Habis-habisan yang ngurus orang. Jujur, makanya nih aku coba pendekatan di RCH ini emang bentuk pengabdian. Jadi pengabdianku gimana bisa setidaknya bang, dalam tahun tuh ada yang kukirim anak di Riau ini yang settle dia di industri luar. Kan itu kan harapannya. Makanya targetku kalau dari subsektor film sendiri adalah aku akan menjangkau anak SMK, anak SMA, SMK. Oke. Aku akan menjangkau mereka, akan mempersiapkan mereka. Karena kalau anak kuliah sekarang ini tidak terbuka, tertutup, mereka akan tetap masuk dan segala macam jadi ranah kita juga. Cuma ya kalau di film mungkin beda kasus sama subsektor lain. Ini masalah fundamental kita masih PR banget. Oke, berarti memang ini adalah target yang memang banget. PR besar bagaimana menuju. Jadi yang bilang di RCH nggak ngapa-ngapain selama berapa bulan nih, please main-main ke sini dan lihat. Jadi sebenarnya kita welcome di RCH, welcome. Lihat, apa saja banyak kira-kira. banget program-program yang sebenarnya ini untuk kita semua sebenarnya. Program-programnya untuk kita semua, dan target kita itu adalah menjadikan corong RCH ini bang. Corong, jadi orang-orang ingin mencari sesuatu mengenai ekonomi kreatif. Ini nih. Sini bang, PR-nya susah bang, berat, badai. Berarti sampai saat ini pergerakan atau yang sudah kita buat sampai saat ini apa saja? Masih on track kita. Kalau aku bicara mengenai film, video animasi masih on track. Aku ngeliat subsektor lain juga masih on track. Hanya saja ini kan masih di awal tahun ya. Kita program-program kita itu akan banyak berjalan itu di pertengahan tahun nih kita akan susun. Itu berbanget karena di pertengahan tahun juga kita punya acara tahunan kan dari Euforia itu yang dimana itulah unjuk semua pestanya ekonomi kreatif lah niatnya begitu. Seharusnya itu adalah promonya seluruh dari 17 subsektor. Itu adalah promonya. Jadi itu gebiarnya sebenarnya. Kan? Oke, kita berharap nanti tidak hanya pemerintah toh. Kita berharap memang juga dari pihak swasta kalau memang ada yang ingin bekerja sama dengan RCH kenapa tidak? Karena ternyata di dalamnya adalah orang-orang yang mumpuni untuk segala hal dalam 17 sektor itu sendiri, ya kan? Ya welcome. Kira-kira untuk swasta yang ada di Riau banyak nih. Ada PTP, banyak. Korporat banyak. Apa lagi tuh? Dan banyak potensi-potensi kerjasama yang bersifat CSR yang berarahnya ke ekonomi kreatif. Karena itu terkait juga sama UN SDG 2030. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan bahwa ekonomi kreatif itu bisa menjadi salah satu peningkatan kualitas hidup lah kalau salah satu nilai di UN SDG. Oke. Kita sikat. Thank you Ian. Thank you Bang Al.